Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, Ibu Dwi Novitasari yang biasa dipanggil Ibu Novi. Saat ini kita akan membahas tentang AIDS atau juga HIV. Mari kita pelajari bersama. Apa definisi dari HIV? Apa definisi dari AIDS? AIDS itu kepanjangannya Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus Human Immunodeficiency Virus, atau penyakit, sebuah sindrom penyakit karena banyak tanda gejalanya yang disebabkan oleh infeksi HIV. Penyakit imunosupresif berat terkait dengan infeksi oportunistik, terkait dengan infeksi-infeksi tambahan, dan juga ada tumor ganas serta degenerasi susunan saraf pusat. HIV ini menimbulkan infeksi di berbagai macam sistem sel imun, termasuk yang mengandung CD4, yaitu ada limfosit T, terus juga makrofag dan sel dendrit. Mereka ini adalah sel-sel yang memiliki MHC, namanya major histocompatibility, ya, di mana untuk koneksinya membutuhkan CD4. Penyebaran dari HIV ini berkembang secara cepat pada wanita dan anak-anak. AIDS dapat menyebabkan kematian lebih dari 20 juta orang setahun. Angka kesakitan dan kematiannya semakin tinggi. Tata laksana penggunaan obat ARV sekarang dikontrol dengan baik. ARV apa? Antiretroviral virus terapi. Untuk epidemiologi dari HIV/AIDS, kalau di Indonesia pertama kali ditemukan di Pulau Bali pada tahun 1987. Provinsi Papua juga sudah menyebar di populasi yang umum. Penularan HIV telah bergeser dari penggunaan alat suntik pada zaman dulu yang tidak steril, penggunaan alat suntik karena penyalahgunaan obat, kemudian mereka berbagi jarum suntik di kalangan pengguna nafsa, menjadi transmisi melalui hubungan seksual, perilaku berganti-ganti pasangan, dan juga yang marak sekarang ini yaitu LGBT, sangat berisiko tertular HIV/AIDS. Ini struktur dari virus HIV. Virus ini dengan membran selnya, kemudian ada RNA virus, ini yang nanti akan masuk ke dalam nukleus sel orang yang terinfeksi. Kemudian ada enzim namanya reverse transkriptase. Enzim ini yang akan membentuk replika. Ada protease, kemudian ada viral envelope, kemudian ada glikoproteinnya. Ada glikoprotein 120, ada 41, nanti kita pelajari masing-masing. Ada partikel HIV/AIDS ini, partikel HIV adalah virus RNA yang berenvelop, yaitu virus yang mempunyai membran berbentuk bulat siferis dengan diameter 80 sampai 120 nanometer. Memiliki dua untai single strand RNA positif berada di ribonukleoproteinnya, dikelilingi oleh lapisan atau envelop fosfolipid membran selnya yang ditandai dengan 72 buah glikoprotein, yaitu gabungan glukosa dan protein yang dia menempel pada membran selnya yang terdiri dari fosfolipid. Envelop polipeptidanya terdiri dari dua subunit, yaitu GP yang luar 120. Ini merupakan tempat ikatan reseptor atau reseptor binding dengan CD4-nya, dengan CD4.
Kemudian CD4 ini dimiliki oleh limfosit tadi. Dan glikoprotein transmembran yaitu GP41 yang akan bergabung dengan envelop lipid virus. Protein-protein pada membran luar ini terutama berfungsi untuk mediasi terjadinya ikatan antara sel CD4, antara sel leukosit, dan reseptor kemokinnya. Struktur HIV kita lanjutkan lagi. Pada permukaan dalam envelop lipid virus dilapisi oleh protein matriks yaitu P17 yang kemungkinan berperan penting dalam menjaga integritas struktural virion. Envelop lipid terbungkus dalam protein kapsid yang terbentuk ikosahedral yaitu P24 dan matriks P17. Protein kapsid mengelilingi inti dalam virion sehingga membentuk cabang di sekitar material genetik. Tadi di awal kita lihat ya ada virion envelope-nya. Protein nukleokapsid terdapat dalam cangkang tersebut dan berikatan langsung dengan molekul-molekul RNA virusnya. Ini viral infection tertinggi terjadi pada bulan kedua sampai ketiga pasca pajanan. Dan jumlah dari CD4 akan semakin lama semakin menurun. Kita lihat itu ada peaknya viral infectionnya pada bulan kedua ketiga. Kemudian akan menurun diiringi penurunan jumlah CD4. Berarti penanda penurunan jumlah limfosit T-nya. Bagaimana terjadinya infeksi HIV? Transmisinya terutama HIV yaitu melalui darah, sperma, dan beberapa cairan tubuh lainnya. Ya bisa ludah, bisa ASI, ya tetapi dengan jumlah yang sedikit. Yang terutama tadi darah dan sperma. Menyebar melalui berbagai cara. Cara tersebar via transmisi seksual melalui mukosa genital. Keberhasilan transmisi virus itu sendiri sangat bergantung pada viral load individu yang terinfeksi. Ketika viral load-nya sedang tinggi, maka itu akan semakin meningkatkan transmisinya. Tetapi kalau viral load-nya sedang rendah, pada awal-awal terinfeksi, kemungkinan untuk transisi virus juga akan rendah. Ini viral load ialah perkiraan, ya. Perkiraan jumlah kopi RNA per milimeter serum pada plasma penderita. Apabila virus ditularkan pada inang yang belum terinfeksi, ditularkan pada orang yang belum terinfeksi, maka akan terjadi viremia transien dengan kadar yang tinggi. Virus akan menyebar luas dalam tubuh inang yang baru. Virus HIV dapat menginfeksi sel T yang mempunyai CD4 dan monosit di dalam darah, serta T dan makrofag yang ada di jaringan mukosa. Baik sel T, sel makrofag, sel dendrit itu semua mempunyai CD4. Bagaimana dengan perjalanan virus? Ini virus ditransmisikan secara seksual melalui mukosa genital. Maka dia akan menempel pada limfosit T, CD4, atau makrofag, atau juga sel dendrit pada kulit yang dikenal juga sebagai sel Langerhans. Kembali coba dipelajari lagi sel-sel dalam imunitas ya. Ini kita kenal ada limfosit T, dia adaptive immunity seluler. Ada juga ini ada makrofag, ada sel dendrit, ada sel Langerhans. Sel makrofag dan dendrit ini adalah sel innate immunity seluler. Dia tidak bisa mememori. Ya, tidak ada memori di sel dendrit dan makrofag. Tetapi keduanya bisa melakukan fagositosis. Juga mempunyai CD4. Dan selanjutnya ini yang terakhir, virus akan bergerak bereplikasi di kelenjar getah bening setempat, di nodus limfe setempat.
Selanjutnya, sel dendrit akan berfusi dengan limfosit CD4, bermigrasi ke dalam nodus limfa. Setelahnya virus ini mencapai nodus limfa regional, maka virus akan menyebar secara hematogen. Dan juga virus tinggal pada berbagai kompartemen jaringan. HIV juga dapat langsung ke aliran darah dan tersaring melalui nodulus limfatikus regional. HIV bereproduksi dalam nodus limfatikus, kemudian virus baru akan dilepaskan. Dari sebagian virus baru ini, jadi virus akan melakukan replikasi pada sel yang telah diinfeksinya. Ya, dia akan mengambil alih, akan melakukan transkripsi RNA-nya. Ya, setelah terbentuk virus baru, sebagian virus baru ini akan berikatan dengan limfosit CD4 yang berdekatan dan menginfeksi limfosit CD4 tersebut. Sedangkan sebagian lainnya dapat berikatan dengan sel dendrit dalam nodus limfatikus. Jadi, seluruh tentara imun kita akan terinfeksi. Bahkan limfosit T kita terinfeksi. Ya, itu adalah jenderalnya. Kalau tadi hanya sel dendrit dan sel makrofag, itu hanya prajurit biasa bagi sel imun kita. Kalau limfosit T itu sudah jenderal dari sistem imunitas seluler kita. Itu pun diinfeksi oleh HIV. Jangka waktu sekitar 1 minggu sampai 3 bulan setelah terinfeksi akan terjadi respon imun seluler yang spesifik HIV. Respon ini dihubungkan dengan penurunan kadar viremia plasma yang signifikan dan juga berkaitan dengan awitan gejala infeksi HIV akut. Tentang kegagalan respon imun spesifik HIV. Selama tahap awal, replikasi virus sebagian dihambat oleh respon imun spesifik HIV, namun tidak terhenti sepenuhnya dan tetap terdeteksi dalam berbagai kompartemen jaringan, terutama di jaringan limfoid. Sitokin yang diproduksi sebagai respon terhadap HIV dan mikroba lain dapat meningkatkan produksi HIV dan berkembang menjadi AIDS. Jadi sitokin ini diproduksi oleh siapa? Seharusnya diproduksi oleh limfosit. Tetapi ketika sitokin ini diproduksi sebagai respon terhadap HIV dan mikroba lainnya ya, malah dapat meningkatkan produksi HIV dan berkembang menjadi AIDS. Sel dendrit ini sebagai innate immunity dapat berperan dalam penyebaran HIV ke jaringan limfoid. Sel dendrit melepaskan protein manosa yang berikatan dengan lektin di envelope HIV, di membran HIV. Nah, sel dendrit juga berperan dalam penyebaran HIV di jaringan limfoid. Pada jaringan limfoid, sel dendrit akan melepaskan HIV ke sel T melalui kontak langsung dari sel ke sel, karena sel dendrit itu berperan sebagai APC, antigen presenting cell. Ketika dia sudah memfagosit HIV, kemudian diolah, eksogenus toksinnya diolah, akan menjadi antigen yang akan diberikan kepada leukosit, pada limfosit T. Memang itu tugasnya sel dendrit, ya. Jadi akan ada kontak antara sel dendrit dengan sel T dan ini akan menyebarkan virus HIV. Viremia terjadi beberapa hari setelah terinfeksi. Virus HIV melakukan banyak sekali replikasi sehingga terdeteksi di nodus limfatik regionalnya, mengakibatkan viremia, yaitu sejumlah besar partikel virus HIV dapat kita deteksi di serum atau plasma darah penderita. Viremia menuju sindrom HIV akut. Viremia dapat menjadi sindrom HIV akut dengan berbagai macam gejala klinis, baik yang asimptomatis maupun simptomatis. Penyebaran virus ke seluruh tubuh dan menyebabkan infeksi sel T helper, makrofag, dan sel dendrit di jaringan perifer. Ini kalau tugas sel T helper hanya dia akan
menyebabkan proliferasi, ya, mengaktifkan makrofag dan sel dendrit untuk melakukan fagositosis atau mendegradasi virus yang sudah mereka fagosit. Jadi sel T helper tidak bisa melakukan sitolitik, berbeda dengan sel T killer. Penurunan jumlah sel T CD4 dan sel dendrit ini efek simptomatik virus dan kematian sel akan menurunkan jumlah sel T CD4. Jumlah sel T yang hilang selama perjalanan infeksi hingga AIDS jauh lebih besar dibandingkan jumlah sel yang terinfeksi. Hal ini diduga akibat sel T yang diinfeksi kronis distimulasi melakukan apoptosis. Jadi sel T distimulasi melakukan bunuh diri. Apoptosis adalah kematian sel secara terprogram. Sel dendrit yang terinfeksi juga akan mati, juga akan melakukan apoptosis. Untuk periode asimptomatik atau laten, virus yang dihasilkan ini umumnya sedikit. Pada umumnya sel T darah perifer tidak mengandung virus, tetapi kerusakan CD4 sel T di dalam jaringan limfoid terus berlangsung selama periode laten ini. Jadi tetap ada kerusakan dari CD4. Kelas diferensiasi 4 penanda sel T ya, CD4 itu. Dan jumlah dari CD4 sel T tersebut terus menurun di dalam sirkulasi darah. Ini periode asimptomatik atau laten, awal penyakit, tubuh cepat menghasilkan CD4 sel T baru untuk menggantikan CD4 sel T yang rusak. Lebih dari 10% CD4 sel T di organ limfoid akan telah terinfeksi. Dan seiring waktu, siklus infeksi virus terus berlanjut. Kematian sel T dan penurunan jumlah CD4 sel T di jaringan limfoid dan sirkulasi akan terjadi. Kemudian lanjut fase kronik, penderita akan rentan karena banyak terjadi penurunan sel dendritnya, sel makrofag apoptosis, sel T-nya juga apoptosis, maka penderita akan rentan infeksi lain, ya. Dan respon imun terhadap infeksi ini akan merangsang produksi virus HIV. Jadi ini lingkaran setan. Dan kerusakan jaringan limfoid akan semakin menyebar. Progresivitas penyakit ini akan berakhir pada tahap yang mematikan yang dikenal sebagai AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi begitu banyaknya sindrom penyakit yang sudah terjadi pada pasien HIV yang positif. Kita masuk ke AIDS, ini adalah kerusakan sudah mengenai seluruh jaringan limfoid, tidak hanya regional limfoid saja. Jumlah dari CD4 sel T dalam darah turun. Batasannya kalau sekarang di bawah 200 sel per milimeter kubik. Yang normalnya adalah 1500 sel per milimeter kubik. Pentingnya CD4 sel T, jadi CD4 sel T ini sangat penting dalam respon imun seluler dan humoral pada berbagai macam mikroba. Sel T ada dua macam ya, sel T sitotoksik atau killer dan sel T helper. Nah, fungsi dari sel T sitotoksik atau sel T killer ini berfungsi sebagai adaptive immunity seluler, sedangkan sel T helper juga adaptive immunity seluler, tetapi nanti responnya dia bisa merangsang proliferasi dari sel B untuk membentuk sel plasma sehingga bisa menghasilkan antibodi. Jadi dia sebagai penjembatan antara cellular immunity dan humoral immunity, itu sel T helper. Adanya kehilangan sel limfosit menyebabkan penderita AIDS sangat rentan terhadap berbagai macam jenis infeksi, juga penyakit-penyakit keganasan. Karena sel T-nya sudah tidak mampu melakukan aktivitas memori,
proliferasi, sehingga segala macam infeksi kecil pun bisa menjadi serius pada penderita HIV/AIDS ini. Ya, juga kegagalan sel T mengenali adanya sel-sel yang sudah berubah menjadi ganas, ya, sel-sel tumor. Untuk manifestasi klinik pada fase serokonversi, ya. Tahap serokonversi ini adalah masa selama virus beredar menuju target sel, ya, viremia, dan antibodi serum mulai terbentuk. 70% penderita menderita sindrom mononukleosis like akut atau sindrom retroviral akut atau ARS. Gejala-gejalanya tipikal namun tidak khas. Gejala umumnya sindrom ARS ini ada demam, lemah, mialgia, ruam pada kulit, limfadenopati, dan nyeri tenggorokan. Jadi ini common seperti gejala-gejala penyakit wajar lainnya. Manifestasi klinik penyakit HIV pada tahap asimptomatik. Penyebaran virus ini menyebabkan respon imun spesifik HIV dapat asimptomatis sepenuhnya tanpa gejala. Manifestasi klinik penyakit HIV asimptomatis jika tidak diobati, masa laten dapat berlangsung 18 bulan hingga 15 tahun. Rata-rata sampai 8 tahun. Penderita tidak rentan infeksi dan dapat sembuh bila terkena infeksi yang umum seperti flu, diare, batuk. Ya. Jumlah CD4 sel T perlahan menurun dan fungsinya akan terganggu. Penderita dengan masa laten yang lama biasanya menunjukkan prognosis yang baik. Tetapi kalau jumlah CD4-nya menurun dengan cepat, maka biasanya prognosisnya buruk, tidak akan mencapai 8 tahun. Ya, fase asimptomatis ini. Manifestasi klinik infeksi HIV simptomatik atau AIDS. Sudah terjadi penurunan CD4 yang semakin signifikan dan peningkatan dari jumlah virus atau viremia pada akhir masa asimptomatik. Gejala awal sebelum masuk fase simptomatik ada pembesaran kelenjar limfe menyeluruh atau limfadenopati general. Kemudian konsistensinya kenyal, biasanya mobile sekitar 1 cm dan itu benjol-benjol di seluruh tubuh. Sebagian besar permasalahan yang berkaitan dengan infeksi HIV terjadi karena hilangnya imunitas seluler, yaitu sel yang memediasi imuniti yang disebabkan oleh hancurnya limfosit. Tadi limfosit T itu adalah jenderalnya dari imunitas seluler, sedangkan limfosit T sendiri sudah diinfeksi oleh HIV. Ya, bukan hanya sel yang biasa yang diinfeksi, sehingga kegagalan fungsi-fungsi limfosit baik sel T killer maupun sel T helper. Peningkatan cenderungan timbulnya masalah yang berkaitan dengan HIV ini menyertai rendahnya jumlah dari sel CD4 secara cepat. Setelah fase AIDS terjadi, pasien tidak mampu lagi mengontrol infeksi oportunistik, infeksi tambahan. Pasien AIDS yang tidak diobati rata-rata akan meninggal dalam waktu 1-3 tahun. Ini untuk yang tidak mendapatkan ARV. Penyakit-penyakit apa saja yang menandai AIDS? Contohnya kandidiasis, bisa esofageal, tracheal, ataupun bronchial. Mulutnya dilihat, ada kandidiasis atau tidak. Kemudian koksidiomicosis. Mikosis ini jamur ya, ekstrapulmoner. Kemudian ada kriptokosis. Kemudian ada kanker. Nah, ini kegagalan dari sel
imunitas seluler untuk mengenali adanya sel-sel yang ganas. Jadi pertumbuhan tumor dan kanker bisa terjadi. Kemudian ada cryptosporidiosis bersifat kronik. Kemudian ada CMV, cytomegalovirus. Ya. Satu lagi bisa terjadi encephalopati HIV. Apa saja yang lainnya? Ada isoporiasis, ada Kaposi sindrom, ya, sindrom Kaposi. Ini juga sebagai penanda spesifik sudah terjadinya HIV. Limfoma, ada pneumonia, tuberkulosis. Kemudian ada bakteriemia salmonella dan sebagainya. Terakhir terjadi wasting syndrome HIV. Pasiennya sudah tiada daya. Ya, sudah wasting syndrome HIV. Apa saja transmisi dari HIV? Ingat, transmisinya adalah seksual terbanyak sekarang. Bisa transfusi. Kenapa bisa lolos transfusi? Bisa saja pasien melakukan donor darah saat dia pada periode jendela, Windows period, sehingga tidak terdeteksi. Kemudian jarum yang terkontaminasi dan secara vertikal, yaitu dari ibu ke janinnya. Kontak seksual, HIV terdapat pada cairan semen dan cairan sekret, baik pada pasangan homoseksual ataupun heteroseksual. Jadi, HIV/AIDS tetap berisiko tinggi pada pasien LGBT. Kerusakan pada mukosa genital akibat penyakit menular seksual seperti sifilis ya akan memudahkan infeksi HIV. Melalui transfusi, segala transfusi, baik itu whole blood cell, ada plasma, ada trombosit, ya, maupun fraksi-fraksi sel dan protein-protein lainnya, itu tetap berisiko menularkan HIV. Jarum yang terkontaminasi. Kontaminasi karena tusukan jarum terinfeksi sering pada petugas kesehatan termasuk perawat. Nah, ini hati-hati ya, perawat. Tidak boleh menutup jarum dengan penutupnya. Buang ke safety box. Bertukar pemakaian jarum pada pengguna obat-obatan psikotropika. Kemudian ini ada transmisi vertikal atau perinatal. Wanita hamil dengan HIV bisa berisiko 15-40% menularkan HIV ke bayinya. Melalui apa? Bisa melalui plasenta atau saat proses persalinan, juga bisa melalui ASI. Faktor risiko transmisi vertikal ibu ke janin. Dari faktor ibu juga ada dari saat intrapartum. Kita cek dari faktor ibu. Kadar CD4 yang rendah berarti jumlah limfosit T-nya rendah. Ya, jadi banyak viremianya tinggi, ya. Tingginya kadar viral load. Kemudian perlakuan korioamniosis, yaitu pengambilan fungsi amnion. Ya. AIDS yang berlanjut, kemudian adanya antigen P24 dalam serum ibu. Untuk faktor intranatal, kondisi ketuban pecah dini buatan, jadi jangan dilakukan apa itu istilahnya, saya agak lupa. Pemecahan dari selaputan, amniotomi. Nah, lupalah saya. Kemudian ketuban pecah dini lebih dari 4 jam, penggunaan alat-alat persalinan dan persalinan prematur ini berisiko menularkan HIV dari ibu ke janin. Kita lanjut untuk pemeriksaan diagnosis
HIV/AIDS sendiri dengan mengisolasi virus HIV/AIDS, kemudian juga bisa pemeriksaan serologi menggunakan ELISA, tes aglutinasi, deteksi asam nukleat atau antigen dengan PCR, kemudian ada imunologi menghitung nilai CD4, kemudian CD8, hitung rasionya, rasio CD4 dan CD8 yang rendah pada orang yang terinfeksi HIV. ELISA dan PCR ini pemeriksaan diagnosis yang wajib ya untuk mendiagnosis HIV/AIDS. Konseling dan tes sukarela atau VCT. Mungkin sebagian teman-teman di sini ada yang bertugas sebagai VCT, Voluntary Consulting and Testing. Prinsip dari VCT yaitu 3C. Ada informed consent, ada counseling, dan ada confidentiality. Ada pernyataan persetujuan, disertai dengan counseling, kemudian ada kerahasiaan. Beberapa RSUD sudah banyak yang ditunjuk sebagai tempat VCT. Untuk pengobatannya bisa menggunakan highly aktif antiretroviral terapi atau HAT, contohnya menggunakan ACT atau CDV. Untuk pencegahan transmisi ibu ke bayinya, ada jenis persalinan yang dianjurkan sebagai protokoler. Ketika viral load-nya kurang dari 50 kopi per mililiter saat dengan pemberian HAT pada usia 36 minggu, berarti bisa melahirkan per vaginam. Untuk yang tidak mendapatkan HAT, maka persalinannya menggunakan SC. Ada syarat melakukan persalinan per vaginam. Diusahakan selaput amnionnya utuh selama mungkin. Jangan dilakukan amniotomi. Kemudian pengambilan sampel darah janin juga harus dihindari. Tali pusat harus diklaim secepat mungkin. Bayi harus dimandikan dengan segera. Ya, supaya tidak ada lendir dan darah dari ibu. Jadi harus segera dimandikan. Pilihan SC berarti ini harus direncanakan secara elektif, terencana. Harus diberikan antibiotik profilaksis. Infus HAT-nya dimulai 4 jam sebelum SC dan dilanjutkan sampai diklaim tali pusat bayinya. Sampel darah ibu diambil saat itu dan diperiksa viral load-nya. Tali pusat harus diklaim secepat mungkin dan bayi juga harus segera dimandikan. Untuk pemberian ASI, bila ibu mampu melakukan pemberian ASI, lakukan secara eksklusif 6 bulan. Apabila ibu tidak bisa memberikan ASI eksklusif, maka segera dianjurkan untuk diberikan susu formula. Pencegahan penularan kita kenal ABCDE. Abstinen, be faithful, kondom, no drugs, dan edukasi. Jadi setia, abstinen, tidak melakukan hubungan seksual. Kemudian be faithful, setia pada pasangan. Kalau melakukan hubungan seksual menggunakan kondom, tidak menggunakan obat-obatan suntik, dan edukasi. Mengingatkan kembali bagaimana patogenesis HIV bisa menginfeksi ya. Pasien yang sudah terinfeksi HIV bisa saja tanpa gejala atau asimptomatik sekitar 8 tahun atau bahkan lebih, tergantung dari sistem imunitasnya. Ketika sel T-nya turun di bawah 200 sel, maka sangat mudah terjadi infeksi oportunistik. Apa saja infeksi oportunistiknya? Contoh toksoplasma, sitomegalovirus, pneumonia carini,
dan pada akhirnya akan terjadilah sindrom AIDS. Penyebab AIDS, HIV subkelas 1 retrovirus ini adalah penyebab utama. Transmisinya kontak, darah, dan cairan tubuh. Tadi sudah kita bahas, ini penyimpulan. Kemudian penyebarannya dia melalui darah ya, serta cairan tubuh. Banyak penyebarannya seksual aktivitas, kemudian penggunaan jarum suntik bersamaan, serta mother to child transmission selama proses persalinan, proses kehamilan, dan proses pemberian breastfeeding, pemberian ASI. Ini cara virus menginfeksi. Ya, ketika virus memasuki sel, maka dia akan menyerang reseptor CD4, menyerang CD4 itu sebagai pengikatnya. Kemudian RNA virus akan masuk ke dalam sel inang kita, ke dalam sel inang. Berikutnya enzim reverse transkriptase akan mengcopy DNA inang menjadi virus, menjadi RNA virusnya. Setelah tercopy, maka akan membentuk partikel-partikel lainnya, sehingga terbentuknya virus yang baru. Terjadinya virus yang baru akan dikeluarkan melalui membran sel. Sel yang baru saja sebagai inang akan mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Infeksi HIV tadi melalui darah dan cairan tubuh. HIV akan menyerang sampai ke sel T helper karena dia mempunyai CD4. Materi genetik dari virus akan mengcopy dari DNA T helper, kemudian akan mulai membentuk organela dan struktur virus. Setelah terbentuk, virus baru terbentuk, maka akan terjadilah imunodefisiensi bisa, autoimmunity bisa, dan neurological dysfunction. Tanda dan gejalanya dia seperti demam pada umumnya, malaise, myalgia, faringitis, headache, kemudian diare, dan neuralgia. Ada juga neuropati dan atau ada makulopopularis, ada kemerahan. Kemudian jarang ada meningoencephalitis, tapi jarang. Tanda gejala lainnya juga ada limfadenopati generalisata, ada penurunan berat badan, ada fatigue, kemudian ada night sweat, ada keringat di malam hari, ada HIV encephalopati, serta ada penyakit-penyakit infeksi oportunistik yang tersering adalah diare, dan ada kanker. Agen mikrobial, ya ini infeksi oportunistik pada pasien AIDS, terutama disebabkan bisa karena protozoa, fungi, virus, dan bakteri. Infeksi oportunistiknya kalau protozoa, pneumonia karini, ada Cryptosporidium, Toxoplasma, ya kemudian ada histoplasmosis. Untuk fungi, pasien yang candidiasis di oral banyak, kemudian ada Cryptococcus. Untuk virus, pasien bisa mengalami herpes simplex, ada cytomegalovirus. Untuk bakteri, pasien bisa mengalami tuberkulosis dan mycobacteriosis. Penyakit lainnya yang khas ada sarkoma kaposi, kemudian ada wasting disease, dan AIDS demensia kompleks karena sudah ada kerusakan neurologik. Hati-hati, waspada, ada HIV pada anak karena
Penularannya dari ketika ibu melahirkan. Ya, masa inkubasinya sekitar 17 bulan. Tanda dan gejala mirip dengan tanda dan gejala pada pasien dewasa. Hati-hati menerima pasien anak dengan diare kronis 2 minggu, kemudian bisa saja diantar oleh kerabat neneknya, atau kakeknya, atau ibunya, tetapi bisa saja digali. Ayahnya meninggal kenapa? Oh, profil ibunya seperti apa? Profil ayahnya seperti apa? Tatoan dan apa? Nah, itu harus berhati-hati. Untuk diagnosisnya, tadi sudah ada konfirmasi pernah terinfeksi HIV/AIDS bisa, kemudian penghitungan CD4 kurang dari 200 sel. Kemudian ada kondisi kategori A, B, C. Apa saja kondisi A, B, C? Mari kita pelajari. Kondisi A yang terkait dengan AIDS bisa asymptomatic human immunodeficiency virus infection, dia masih belum menunjukkan tanda gejala, atau juga ada pembesaran nodus limfogeneralis seluruh tubuh. Kemudian ada fase akut primary HIV infection yang dia mulai timbul sakit, jadi ada demam, ya. Kemudian riwayat terinfeksi HIV. Untuk kategori B, kemungkinan ada Basileria angiomatosis, orovarian atau bahkan persisten vulvovaginal candidiasis lebih dari 1 bulan. Jadi ada candidiasis di mulut juga di vagina lebih dari 1 bulan. Kemudian ada mungkin cervical cancer, baik itu moderat bahkan lanjut. Tanda seperti demam, diare lebih dari 1 bulan. Ada herpes zoster, bisa terjadi 2 kali, ya, atau bahkan lebih. Ya, riwayat terjadi herpes zoster 2 kali setidaknya atau bahkan lebih. Listeriosis, kemudian ada oral hydroplakia, leukoplakia, jadi mulutnya kotor. Kemudian ada trombositopenia purpura idiopatik, ada pelvic inflammatory disease, kemudian ada peripheral neuropathy, ada gangguan sensasi perifer. Untuk kategori C, ada candidiasis, bisa di bronchial, ada trachea, ada lungs, bahkan di esofagus. Kemudian ada invasive cervical cancer, kemudian ada disseminate extrapulmonal coccidioidomycosis, jadi infeksi paru dan dia sudah ekstrapulmonal. Kemudian ada cryptococcus extrapulmonal, ada cytomegalovirus, ada CMV retinitis, kehilangan penglihatan, ada herpes simplex, serta ada histoplasmosis menyeluruh ekstrapulmonar. Yang lainnya ada infeksi-infeksi yang lainnya juga ada Kaposi sarkoma, Burkitt limfoma, ada immunoblastic limfoma, segala limfoma sudah muncul di sini karena kegagalan limfosite untuk mengenali sel tumor. Ada Mycobacterium, ada pneumocystosis carini, kemudian pneumonia berulang, ada leukoencephalitis yang progresif, ada Salmonella septicemia, toxoplasmosis, sehingga sampailah wasting disease. Jadi pasiennya sudah tiada daya. Bagaimana penyembuhannya? No cure. Heart hanya menunda. Ada beberapa kombinasi ARV, antiretroviral virus agen, tapi no cure sampai saat ini. Ya, jadi berhati-hati. Pemberian
obat-obat suportif. Pasien diare kasih anti diare, seperti itu. Nutritional support penting, cairan elektrolit, pain release bagi pasien-pasien yang menderita kansernya. Kemudian penting juga support system, religious system. Ya, mungkin seperti itu saja dari saya. Kita akhiri. Kalau ada ilmu yang salah saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.